ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah persekutuan kaum perempuan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersada indah Indonesia. Dari asal yang berlainan, dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama
dengan tekun berdoa bekerja. Tuhan merancang perjalanan hidup umat-Nya dengan rancangan damai sejahtera. Tuhan tetap setia menyertai dan menjaga di tengah ketidaksetiaan kita kepadanya. Tuhan Maha Baik, kasih setia-Nya tidak berkesudahan. Mari beribadah kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Engkau di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan pada malam hari ini. Kami persekutuan kaum perempuan akan melakukan ibadah. Biarlah Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan dapat memahaminya dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah ini agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Yesus lihat umat-Mu yang
Persekutuan kaum perempuan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Yesus Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikiran, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Mazmur 113 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Yang menyatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Persekutuan kaum perempuan, selamat malam. Dalam konteks bacaan kita malam hari ini diberi judul dalam SBU, Tuhan berkuasa atas segalanya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pernahkah terpikir di pikiran kita tentang kerajaan dan kekuasaan Tuhan yang besar, yang berkuasa atas segala sesuatu? Pernahkah kita berpikir bahwa membayangkan malaikat-malaikatnya yang adalah pahlawan-pahlawan perkasa yang melakukan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya? Malaikat-malaikat adalah bala tentara kerajaan Tuhan dan mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang menjabat sebagai panglima perang, yaitu malaikat Mikael. Ada yang menjabat sebagai pembawa pesan Tuhan, yaitu malaikat Gabriel. Mereka semua adalah makhluk-makhluk yang melayani. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 1 ayat 14. Ibu-ibu bisa membaca, bisa membuka Alkitab. Kita bisa melihat dari Ibrani pasal 1 ayat 14. Di situ dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 ini,
Jelas-jelas bahwa malaikat itu diutus Tuhan untuk melayani kita semua. Jadi kita tidak perlu takut. Bahkan ini sangat luar biasa. Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya untuk melayani seluruh umatnya. Betapa sangat tersanjungnya kita sebagai anak-anak Elohim yang maha tinggi. Kemanapun kita pergi, ada malaikat yang diutus oleh Bapa untuk mengawal dan menjaga kita. Bahkan dalam kondisi pada saat ini yang sedang dialami oleh seluruh manusia, bangsa dan negara, di tengah-tengah COVID pada saat ini, apa yang harus kita takutkan? Karena jelas di dalam pembacaan kita, bahkan dikuatkan lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-1, dikatakan di situ bahwa bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam masa COVID yang sangat melanda seluruh pelosok bahkan dunia, kita tidak perlu takut. Justru diberikan kesempatan untuk kita merenungkan diri, bahkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah saatnya bahwa kita harus semakin dekat dan kita harus semakin akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Jangan kita merasa bahwa pada saat ini kondisi yang semakin memprihatinkan, bahkan ketika kita terpapar, kita merasa bahwa Tuhan tidak melindungi kita, bahwa malaikat-malaikat yang sudah disampaikan dalam bacaan tadi tidak melindungi kita. Jangan kita berpikir seperti itu. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah kita justru harus berpikir bahwa pada saat kita terpapar, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita terpapar atau sakit, kita berpikir kematian. Banyak sekali yang kita sudah saksikan, bahkan kita melihat ketika orang itu sakit, bahkan terpapar COVID, dia hanya berpikir kematian sudah dekat. Sakit penyakit, bahkan apapun yang ada di dunia ini bukan hal atau bukan hak untuk menjadi kematian. Tetapi kematian itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Kalau belum waktunya, maka siapapun tidak akan bisa mati. Bahkan pada kondisi sakit yang sangat kritis pun, kalau Tuhan belum mau memanggil, kita tidak akan mati. Tetapi dalam kondisi apapun, ketika Tuhan memanggil kita, tidak ada yang bisa menolak. Waktunya, kalau memang Tuhan sudah berkehendak, maka bukan karena sakit, tapi kalau memang Tuhan sudah berkehendak, maka kita akan kembali ke pangkuannya. Banyak contoh-contoh di dalam hidup kita yang membuat kita menjadi rasa takut. Tetapi di sini Tuhan selalu melindungi kita. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan kita. Persekutuan kaum perempuan, di sini juga Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Melalui Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan dan di luar kontrol Tuhan. Setiap yang kita alami, bahkan kejadian yang kita alami,
semua itu adalah sepengetahuan Tuhan dan atas dasar kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jelas sekali bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Bahkan Tuhan itu sangat memberkati kita. Dalam ayat yang kita lihat di sini juga, yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 18, itu jelas, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kita tidak perlu takut akan apapun. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bukankah burung dipipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguhnya pun demikian tidak seekor pun dari badannya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi kehidupan kita. Apalagi masa depan kita. Jadi jangan kita takut. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memelihara kita. Bahkan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena jelas di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Jadi seluruh hidup kita ini Tuhan yang mengendalikan. Bukan orang lain. Bukan karena jabatan kita, bahkan bukan karena kedudukan kita, tetapi hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, bahkan Tuhan yang mengawasi kehidupan kita. Pemberontakan-pemberontakan tidak dapat meninggikan diri. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendali Tuhan. Tapi seluruh perkara yang terjadi di dalam hidup kita itu atas kehendak Tuhan. Dan itu semuanya adalah kendali dari Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan untuk menghindari kegelisahan menyerang hidup kita, kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, Tuhan ada di mana saja. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu selalu ada. Dan Dia ada di mana saja. Dan Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhkan rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak ada satupun tempat, meskipun kita merasa sendiri, sekalipun yang tidak bisa Tuhan jangkau. Jadi ketika kita kemanapun, kita berada dimanapun, Tuhan merangkul kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan tahu kita sedang melakukan apa. Oleh sebab itu kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama, Tuhan ada di mana saja. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk, melihat semua anak manusia yang ada di bumi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, apapun yang kita lakukan,
dan pergumulan yang sedang kita jalani, Tuhan tahu kesulitan, bahkan kondisi sekarang ini banyak sekali orang yang di PHK, bahkan dirumahkan, sehingga mereka sulit untuk menjalani hidup ini. Tetapi kita harus percaya, Tuhan tahu segala yang kita hadapi. Kita harus bersyukur dengan situasi yang sekarang terjadi. Dengan keadaan COVID, kita diberi untuk selalu bersekutu di rumah. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama dengan suami, dengan anak-anak kita, cucu kita, bahkan mantu kita. Kita bisa bersekutu bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Bukan pada saat ini kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Justru sekarang ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Tadi yang pertama itu Tuhan ada di mana saja. Kemudian yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Yang ketiga ini, Tuhan itu Maha Kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Masihkah kita meragukan Dia? Tuhan itu sangat berkuasa, sehingga bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kita dalam keterpurukan, sekalipun kita diberikan masalah yang sangat berat, tetapi di balik semuanya itu Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan kita terfokus dengan masalah yang kita hadapi, tetapi kita terfokus kepada Tuhan, Sang Empunya hidup ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan pada saat ini. Di masa-masa yang sulit ini banyak sekali yang harus kita kerjakan. Bukan kita hanya mendiam diri atau kita tidak peduli dengan keadaan orang lain. Tetapi di masa yang sulit ini, inilah saatnya kita melakukan kehendak Tuhan. Kita harus peduli terhadap sesama. Kita harus peduli terhadap orang lain. Karena bukan kita harus memberi, tetapi ketika kita peduli, kita bisa menolong mereka pada saat mereka kesusahan, atau kita bawa mereka di dalam doa kita. Karena Tuhan tidak menghendaki apa yang harus kita lakukan itu memberi dengan materi, tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dengan berdoa saja kita sudah menyenangkan orang lain. Artinya kita sudah peduli terhadap orang lain. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini memang jelas-jelas bahwa kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita. Bahkan Tuhan itu selalu melindungi kita. Sehingga dalam bacaan kita ini diberi judul Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan Tuhan berkuasa atas keadaan kita. Dalam bacaan kita ini ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, meyakinkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, hidup kita diatur oleh-Nya. Ketiga, Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Jadi kita harus percaya, Bapak, Ibu, bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah Tuhan yang melindungi, bahkan Tuhan yang mengatur.
Karena itu, serahkanlah kehidupan kita ini dalam tuntunannya. Berusahalah untuk terus beriman pada Tuhan dan ungkapkanlah pujian kepadanya dengan sepenuh hati, juga kesadaran. Serta apapun keadaan kita, dalam susah maupun senang, kita harus selalu mengucap syukur. Mengapa demikian? Sebab pujian kepada Tuhan juga merupakan ekspresi keyakinan kita kepada kuasa dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Dalam masa senang, kita memuji Tuhan karena kita percaya bahwa masa senang adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Tetapi dalam masa sulit pun atau susah, kita juga harus memuji Tuhan. Karena kita percaya tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja bersama dan akan menolong serta memampukan kita untuk melewati masa sulit atau masa yang sukar. Persekutuan yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa selalu percaya bahwa di dalam hidup kita, bahkan pada saatnya waktu kita senang atau pada saatnya kita tidak senang, kita harus mengucap syukur. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita sakit, kita harus tetap mengucap syukur. Karena setiap saat Tuhan selalu memberkati kita. Oleh sebab itu, kita juga harus melakukan kehendak Tuhan dimanapun, bahkan pada situasi apapun. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, bahkan Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang telah menyapa kami di kesempatan malam hari ini. Dalam ibadah persekutuan kaum perempuan, mampukan kami Tuhan untuk selalu memuji nama-Mu dan bersyukur dalam segala hal untuk kehidupan yang boleh kami nikmati sampai saat ini.
Mampukan kami dan kuatkan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan, agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan pakailah kami menjadi pembawa damai, pembawa terang, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Berkati pendeta-pendeta yang ada di GPIB Immanuel Bekasi, para presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, tim streaming, Satgas COVID-19, pegawai kantor. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka, bahkan Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, di situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di negeri kami, bahkan di seluruh dunia, teguhkanlah iman percaya kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Bagi yang terpapar COVID maupun anggota keluarga kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kami kekuatan iman dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bagi keluarga atau saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarga, yang Tuhan panggil pulang dan muliakan, kiranya keluarga yang ditinggalkan Tuhan juga dan pelihara, serta hiburlah dan kuatkan agar mereka tidak larut dalam kesedihan. Begitu juga bagi jemaat kami yang mengalami sakit, Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan, baik melalui medis atau pengobatan lain. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka disembuhkan dan dikuatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga karena kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong agar mereka tidak kehilangan pengharapan, dan kiranya Tuhan yang membuka jalan agar apa yang hilang Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang baru. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, setia dan taat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah memberi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2.
Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Persekutuan kaum perempuan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, lakukanlah firman Tuhan ini di dalam kehidupan berimanmu. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.